Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang PWS KIA ya teman-teman, yang mana paling banyak nih di request sama teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, saya mau merekomendasikan nih buat teman-teman paket tryout online SKBB dan Sobat CPNS. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 paket tryout online dan masih dalam progres untuk penambahan 1 paket tryout khusus COVID ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan, linknya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten X tersebut? Nah, kita lihat keterangan soalnya teman-teman. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja sebagai bidan desa di Desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa dengan angka CBR-nya 20,0 untuk Provinsi Z. Nah, pada bulan ini total kunjungan ibu hamil sebanyak 200 orang, kunjungan trimester 1 sebanyak 42 orang, trimester 2 sebanyak 100 orang, trimester 3 sebanyak 58 orang. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman, berapakah jumlah sasaran ibu hamil? Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kita harus tahu dulu rumus untuk mencari sasaran. Nah, di sini sudah saya kumpulkan teman-teman rumus untuk mencari sasaran dan cakupan. Nah, untuk CBR-nya sendiri itu rumusnya adalah jumlah kelahiran per jumlah penduduk dikali 1000. Nah, hasilnya nanti itu teman-teman berarti terjadi sekian kelahiran dalam 1000 penduduk. Selanjutnya, rumus untuk mencari sasaran ibu hamil, rumusnya adalah 1,10 kali CBR kali jumlah penduduk. 1,10-nya ini teman-teman adalah ketentuan ya. Kemudian cakupan K1. Untuk mencari cakupan K1, rumusnya yaitu jumlah K1 atau yang mendapatkan pelayanan pertama kali per jumlah sasaran ibu hamil. Jadi, kalau untuk mencari cakupan K1 ini teman-teman, kita harus tahu dulu nih sasaran ibu hamilnya berapa. Kalau misalkan ditentukan di soalnya jumlah sasaran ibu hamilnya, kita langsung masukkan saja di rumus. Tapi kalau misalkan jumlah sasarannya tidak diterangkan di soal, berarti kita harus mencari sasarannya dulu sebelum kita mencari cakupannya. Nah, jumlah K1 per jumlah sasaran ibu hamil dikali 100%. Jadi nanti itulah hasilnya untuk cakupan K1. Nah, untuk cakupan K4 teman-teman di sini jumlah K4 per jumlah sasaran ibu hamil dikali 100%. Itulah hasil untuk mencari cakupan K4. Nah, rumus selanjutnya yaitu adalah rumus mencari sasaran ibu bersalin. Nah, untuk ibu bersalin di sini teman-teman rumusnya sama dengan ibu nifas ya, untuk mencari sasarannya sama saja. Di sini rumusnya adalah 1,05 dikali CBR dikali jumlah penduduk. Nah, untuk mencari cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sama dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan per jumlah sasaran ibu bersalin dikali 100%. Nah, sama tadi teman-teman, kalau misalkan jumlah sasaran ibu hamilnya, jumlah sasaran ibu bersalinnya di sini belum ditentukan, berarti kita harus mencari jumlah sasaran ibu bersalin dulu, baru kita bisa mencari cakupan persalinan. Nah, selanjutnya cakupan kunjungan nifas atau KF3. Nah, di sini jumlah KF3 per jumlah sasaran ibu nifas dikali 100%. Rumus untuk mencari sasaran bayi atau neonatus adalah CBR dikali jumlah penduduk. Untuk mencari cakupan KN1, rumusnya adalah jumlah KN1 per jumlah sasaran neonatus kali 100. Untuk mencari jumlah KN lengkap sama dengan mencari jumlah KN1, yaitu jumlah KN lengkap per jumlah sasaran neonatus kali 100%. Untuk mencari cakupan KB aktif, rumusnya itu jumlah KB aktif per jumlah pasangan usia subur atau PUS dikali 100%. Nah, itu tadi teman-teman beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari jumlah sasaran dan jumlah cakupan. Sekarang kita bahas tadi soal yang pertama.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Tadi yang diketahui dari soal itu, jumlah penduduknya. Diketahui di soal tadi teman-teman, jumlah penduduknya itu, jumlah penduduk sama dengan 5.000 jiwa ya teman-teman. Kemudian CBR-nya 20,0. Kita tinggal masukkan saja nih teman-teman di rumusnya. Nah, untuk mencari jumlah sasaran bumil berarti 1,10 dikali CBR kali jumlah penduduk. Oke teman-teman, kita tinggal masukkan. Nah, 1,10 dikali 20,0 kali 5.000. 1,10 dikali, yang harus kita ingat teman-teman, CBR itu kan per 1000 kelahiran. Berarti 20,0 ini kita harus bagi 1000 dulu nih teman-teman. Jangan langsung dikali ya. Nah, caranya mudah teman-teman. Kita tinggal pindahkan saja 20,0. Nah, itu kan tadi dibagi 1000. Kita pindahkan saja nih teman-teman komanya ke 3 angka di depan. Di sini kan baru ada 2 angka. Berarti kita harus tambahkan 1 angka dulu nih teman-teman. 0. Kita pindahkan komanya ke sini. Nah, kalau ada koma di sini teman-teman berarti harus ada angka di depannya. Jadi kita tulis 0. Nah, ini sama aja tidak ada ya teman-teman. Karena sama halnya kalau 0,02 kali 5.000. Nah, caranya gampang teman-teman untuk mencari ini. 1,10 tadi dikali 0,02 dikali 5.000. Nah, kita jadikan per saja teman-teman untuk perkalian lebih cepatnya, tapi tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Kalau ini saya mau menggunakan cara dijadikan per dulu nih teman-teman. Jadi karena ini angkanya 1,10, kita hilangkan komanya berarti 11 per. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma nih teman-teman. Tapi karena ini 0 kita anggap tidak ada, berarti dia hanya ada 1 angka di belakang koma. Berarti dia per 10. Nah, dikali. Ini kan 0,02, kita hilangkan komanya. Berarti dia menjadi 2 per, ada berapa angka nih teman-teman di belakang koma? Ada 2 angka ya. Berarti dia per 100 dikali 5.000. Nah, kita tinggal kalikan saja teman-teman. 11 kali 2, 22 per 10 kali 100 berarti dia 1000. Nah, kali 5.000. Untuk mengubahnya lagi menjadi koma teman-teman, sebelum kita kalikan dengan 5.000, kita tinggal tulis saja 2. Nah, karena di sini ada 3 angka 0 untuk menjadikannya koma, berarti dia harus ada 3 angka di belakang koma nih teman-teman. Ini kan baru ada 2, berarti kita tambahkan angka 0 di sini, kemudian kita letakkan koma di sini. Kalau ada koma di sini teman-teman berarti harus ada angka di depannya. Nah, kita tuliskan 0 berarti 0,022 dikali 5.000. Untuk cara gampangnya lagi teman-teman, karena ini perkaliannya koma dengan ribuan ya, berarti kita tinggal hilangkan nolnya di sini dan pindahkan komanya di sini. Karena di sini ada 3 angka 0, kita tinggal pindahkan koma ini ke 3 angka di belakangnya. Nah, ini kan kita hapus nolnya, kemudian kita pindahkan komanya di sini. Berarti kita pindahkan komanya di sini sama halnya dengan 22 dikali 5. 22 kali 5 sama dengan 110 ya teman-teman. Jadi gampang ya untuk mencarinya. Jangan terkecoh dengan angka-angka yang besar ini teman-teman, dengan angka ribuan ini, dengan angka koma-koma ini. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya gampang ya teman-teman, kita tinggal gunakan rumus yang ini. Bisa dimengerti ya? Jawabannya adalah 110 sasaran ibu hamil. Kita tinggal lihat di optionnya di mana ada angka 110. Nah, jawabannya ada di A ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Soal berikutnya, berapakah jumlah cakupan K1 berdasarkan kasus tersebut? Nah, kita lihat keterangan soalnya teman-teman. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja
di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa dengan angka CBR-nya 20,0 untuk Provinsi Z. Pada bulan ini total kunjungan ibu hamil sebanyak 200 orang, kunjungan trimester 1 sebanyak 42 orang, trimester 2 sebanyak 100 orang, trimester 3 sebanyak 58 orang. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman, berapakah jumlah cakupan K1 berdasarkan kasus tersebut? Nah, sekarang kita masukkan ke rumus lagi ya. Oke, di rumusnya tadi yang diketahui teman-teman, jumlah kunjungan trimester pertama atau K1 itu sama dengan 42 orang. Nah, jumlah sasarannya tadi teman-teman, jumlah sasarannya tadi adalah 110 orang. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah cakupan K1? Kita tinggal masukkan rumusnya teman-teman. Jumlah cakupan K1 yaitu jumlah K1 per jumlah sasaran bumil kali 100%. Nah, jumlah K1-nya tadi teman-teman adalah 42 orang. Nah, jumlah sasaran ibu hamilnya adalah 110 orang kali 100%. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja teman-teman ya. 4.200 per 110. Nah, kita tinggal coret saja nih teman-teman nolnya. Kita coret nolnya yang di atas, berarti tinggal 420 per 11. Nah, kita hitung nih teman-teman. 420 bagi 11. Kita pindahkan ya, 38,18. Nah, di soalnya hanya ada satu angka di belakang koma nih teman-teman. Berarti kita tulis 38,1. Berarti jawaban yang paling benar adalah D, 38,1%. Kalau misalkan di soalnya teman-teman tidak ada yang menggunakan angka di belakang koma, berarti kita tinggal bulatkan ini menjadi 38 karena dia satu teman-teman, seandainya dia dapat 38,6, kita bulatkan menjadi 39. Tapi karena ini di soalnya ada 38, ada 38,1, ada 39. Nah, berarti jawaban yang paling benar adalah D, 38,1. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah cakupan K4 berdasarkan kasus tersebut? Nah, kita lihat keterangan soalnya. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja sebagai bidan desa di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa. Dengan angka CBR 20,0 untuk Provinsi Z. Pada bulan ini total kunjungan ibu hamil sebanyak 200 orang dengan rincian dengan kunjungan pada trimester 1 sebanyak 42 orang, di trimester 2 sebanyak 100 orang, dan trimester 3 sebanyak 58 orang yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sebanyak 6 kali adalah 38 orang. Nah, berapakah jumlah cakupan K4 berdasarkan kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan cakupan K4-nya nih teman-teman. Kita cari lagi nih teman-teman menggunakan rumusnya ya. Oke teman-teman, kita tinggal lihat dari keterangan soalnya tadi, jumlah K4 sebanyak 38 orang. Jumlah sasarannya tadi teman-teman, jumlah sasarannya 110 orang. Nah, kita tinggal masukkan di rumusnya, jumlah cakupan K4 sama dengan jumlah K4 per jumlah sasaran bumil kali 100%. Nah, nanti kalau teman-teman pada saat ujian tidak usah dimasukkan seperti ini lagi ya, cuma karena ini latihan soal jadi saya rincikan satu persatu. Nah, K4-nya tadi berapa teman-teman? 38 orang. Sasarannya 110 orang kali 100%. Nah,
Ini teman-teman kita tinggal coret saja 110-nya sama ini. Kita coret nolnya 1. Jadi 380 per 100. 380 per 11. Nah, yang diminta di soal itu hanya satu angka di belakang koma, berarti hasilnya sudah dapat ya, 34,5%. Nah, kalau misalkan di soalnya ada dua angka di belakang koma, berarti kita lanjutkan lagi nih teman-teman. Yang ada kan satu angka, berarti jawaban yang benar adalah B ya, 34,5%. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah sasaran ibu bersalin berdasarkan kasus tersebut. Nah, kita lihat keterangan soalnya teman-teman. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa dengan CBR 24,0 untuk Provinsi Z. Nah, yang ditanyakan tadi sasarannya nih teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan di rumusnya nih teman-teman untuk mencari jumlah sasaran ibu bersalin atau bulin sama dengan 1,05 dikali CBR kali jumlah penduduk. 1,05 ini adalah ketentuannya teman-teman. Jadi 1,05 dikali CBR-nya tadi berapa? 24,0 kali 5.000. Kita tinggal turunkan nih teman-teman. 1,05 kali, kita harus ingat teman-teman, CBR ini adalah per 1000 kelahiran ya teman-teman. Untuk membaginya menjadi 1000 itu sangat mudah. Kita tinggal turunkan 24,0 karena 1000 itu kan ada 3 nol teman-teman, berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan kita pindahkan komanya ke depan, ini baru ada 2 angka, berarti kita harus tambahkan 1 nih teman-teman. Kita tambahkan 0, kemudian kita pindahkan komanya ke sini. Nah, jika ada koma di sini berarti harus ada angka di depannya. Berarti 0,024 kali 5.000. Nah, kita perkan lagi teman-teman untuk mencari lebih mudahnya. Ini karena ini perkalian ribuan ya teman-teman, pasti akan buat mumet ya. Nah, tenang, ada cara gampangnya. Kita tinggal perkan saja ini 1,05. Untuk menghilangkan komanya teman-teman, kita tulis 105 per, karena ada dua angka di belakang koma, berarti dia per 100. Nah, kali ini ada 24 teman-teman, kita tinggal tulis 24. Ini kan sama saja tidak ada ya teman-teman, karena sudah kita pindahkan tadi komanya ke depan, dan ini kita hilangkan saja. Berarti ada 3 angka di belakang koma nih teman-teman, per 1000, karena dia 3 angka jadi per 1000 kali 5.000. Nah, kita tinggal sederhanakan saja. 105 dikali 24 kita tinggal kali ya teman-teman. Nah, kita tinggal kali saja. 105 kali 24. Berarti hasilnya 2520 per, karena ini kita kalikan teman-teman, berarti 100.000 ya, kali 5.000. Nah, kita tinggal coret saja nih teman-teman nolnya. Kita coret 3 di sini, coret 3 di sini. Berarti tinggal 2520 per 100 kali 5. Nah, setelah itu untuk menjadikan dia koma teman-teman, kita tinggal turunkan 25 20, karena dia ada 2 angka di belakang, karena dia ratusan berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, kita tulis komanya di sini. Berarti 25,20 kali 5. Ini sama halnya dengan 25,2 dikalikan dengan 5. Nah, kita tinggal cari saja nih teman-teman. 25,2 dikali 5, 5 kali 2, 10, kita tambah 1, 5 kali 5 sama dengan 25 tambah 1 berarti 26, kita tinggal simpan 2, 5 kali 2, 10, 10 tambah 2 adalah 12, berarti ada satu angka nih teman-teman di belakang koma, kita tulis di sini ya, 126,0, berarti jawabannya adalah 126. Nah, sasaran
ibu bersalin adalah 126 nih teman-teman. Kita tinggal lihat di optionnya ada di mana. Optionnya itu ada di bagian E, berarti jawaban yang paling benar adalah E. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah cakupan ibu bersalin berdasarkan kasus tersebut. Nah, kita lihat keterangan soalnya teman-teman. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa dengan angka CBR 24,0 untuk Provinsi Z. Jumlah kelahiran bayi di desa tersebut sebanyak 126 orang yang melahirkan di puskesmas dan ditolong oleh bidan adalah 95 orang. Nah, yang ditanyakan tadi teman-teman cakupan ibu bersalin ya. A 74%, B 74,5%, C 75,3%, D 87,2%, E 88%. Nah, kita hitungnya teman-teman. Jumlah cakupan bulin sama dengan jumlah persalinan ditolong oleh nakes per jumlah sasaran bulin. Nah, jumlah persalinan ditolong oleh nakes tadi teman-teman adalah 95 ya per 126 untuk sasaran bulinnya, kemudian dikalikan 100%. Nah, 95 dikali 100 berarti 9.500 per 126. Kita tinggal cari nih teman-teman. 9.500 per 126. Kita lihat dari keterangan soalnya nih teman-teman. Dia pakai satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma. Yang ada hanya menggunakan satu angka ya teman-teman. Jadi perhitungan kita cukup sampai di sini ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah 75,3. Nah, kita tinggal lihat di option teman-teman. Ada enggak 75,3? Ada ya. Dia ada di option bagian C. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.